Bukan sok-sokan, enggak. Enggak saatnya lagi kita sok-sokan dan jaga-jogan, enggak ada. Murni untuk kepentingan masyarakat. Siapa tahu nanti kan nanya kan, lo kok PK sekarang acaranya di hotel ya? Siapa tahu Bu ya? Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hetsu Arif, dari Forum News Network. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, ini tengah menuai kritik keras dari kalangan penggiat anti korupsi, termasuk diantaranya beberapa karyawan KPK yang disingkirkan oleh Firly Bahuri melalui tes wawasan kebangsaan beberapa waktu yang lalu. Pernyataan atau semacam pembelaan diri yang dikemukakan oleh Firly, mengapa KPK menggelar sebuah kegiatan atau acara di Hotel Bintang 5, alih-alih mendapatkan respek dan simpati justru jadi bumerang bagi Firly. Mual baca berita ini, saat ini kondisi sudah normal. Jadi buat acara di hotel-hotel bukan lagi untuk menghidupkan perhotelan, tapi itulah karakter pimpinan KPK saat ini. Ntar juga tidak ada malu-malunya orang-orang ini menjual-jual integritas, walau mereka terbukti melanggar kode etik area integritas. Itu tweet Hotman Tambunan. Ini salah satu dari pegawai KPK yang disingkirkan melalui tes wawasan kebangsaan. Bukan hanya Hotman, Yudi Purnomo Harahap, ini seingat saya dia pernah menjadi ketua wadah karyawan atau pegawai KPK, ini semacam serikat karyawan gitu ya kalau di kalangan buruh ya, juga mengkritik keras argumen dari Firly. Kalau untuk dukung ekonomi rakyat, kenapa nggak gunakan saja kelas di bawahnya, misalnya bintang 4 garis miring 3 itu kata Yudi Purnomo dengan tanda tanya. Sudahlah, tidak perlu beretorika. Jika memang butuh tempat yang fasilitas lengkap, apalagi sesuai standar biaya umum dan nggak ada larangan bintang 5, anggaran cukup, ya laksanakan saja. Apa sih ucapan Pak Firly itu kok yang kemudian jadi perbincangan yang seru di media sosial karena komentar-komentar dari para karyawan ini kemudian ditimpali oleh netizen yang lainnya. Saya telusuri dari channel YouTube KPK RI, pernyataan Pak Firly Bahuri itu disampaikan dalam rapat koordinasi pimpinan Kementerian garis miring lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Ritz-Carlton, kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Ritz-Carlton ini salah satu hotel bintang bintang 5 ini. Saya nggak tahu bintang 5 atau bintang 6 malah ini, karena memang di letaknya hotelnya sangat mewah dan letaknya itu juga di kawasan yang sangat prestisius di Jakarta, ya di kawasan Mega Kuningan. Semua hotel tutup, Bapak Ibu-Ibu sekalian. Pegawai PHK, pegawai itu ada anak, istri, cucu yang harus dihidupi. Maka begitu ada kesempatan untuk memberikan andil sedikit saja kepada negara ini, kepada masyarakat, supaya belanja masyarakat bisa meningkat. Karena itu kita adakan kegiatan di tempat ini. Dan mereka mendukung, menyokong perekonomian masyarakat. Bukan sok-sokan, enggak. Enggak saatnya lagi kita sok-sokan dan jaga-jogan, enggak ada. Murni untuk kepentingan masyarakat. Siapa tahu nanti kan nanya kan, lo kok PK sekarang acaranya di hotel ya? Siapa tahu Bu ya? Ya. 2 tahun Pak hotel tutup Pak. Ya Pak Marsudi ya? Pak Pras. Benar juga sih kritik para mantan karyawan KPK itu. Kalau mau bantu ekonomi rakyat, kudunya ya bukan di Hotel Bintang 5 ya. Apalagi kalau dari namanya saja kita tahu ini merupakan jaringan hotel internasional. Betul, mungkin sahamnya ini dimiliki oleh orang Indonesia, tapi ini kalau dalam ini semacam franchise ya, jaringan hotel-hotel internasional. Yang kita tahu ya pemilik saham utamanya atau brandnya itu dimiliki oleh merek internasional. Kalau mau bantu ekonomi rakyat, saya kira mungkin cukup cari di hotel-hotel lokal atau
Atau kalau tidak di hotel cukup di aula milik KPK sendiri atau di gedung pemerintah gitu, dan kemudian konsumsinya misalnya diambilkan dari para pengusaha UMKM. Kalau di hotel-hotel apa sekolah kayak Ritz Carlton ini pasti satu paket ya, semua itu mulai akomodasi sampai kemudian konsumsinya itu semua disediakan oleh hotel, dan itu pasti tidak akan mengalir kepada pada UMKM ya, kelas rakyat kecil gitu ya. Itu kalau misalnya digunakan semacam itu dengan pola tadi itu dan suplai makanannya dari UMKM, nah itu baru konkret dan langsung membantu ekonomi rakyat. Soal rapat di hotel-hotel mewah ini, tampaknya itu kalau kita lihat jejak digitalnya ini sudah menjadi tradisi atau semacam prosedur tetap gitu di KPK di bawah kepemimpinan Pak Firly Bahuri ini. Jadi bukan hanya ini kali saja ini, bukan hanya kali ini saja terjadi ya. Pada bulan Oktober 2021, para petinggi KPK itu juga menggelar rapat di Hotel Bintang 5. Kali ini rapat digelar di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta. Kegiatan ini juga dikritik oleh mantan pegawai KPK, Novel Baswedan dan Rasa Mala Aritonang. Rasa Mala itu mencuit di akun Twitternya waktu itu, di tengah sulitnya situasi ekonomi kehidupan rakyat dan menurunnya IPK, indeks persepsi korupsi ya. Katanya KPK RI malah rapat kerja di Hotel Bintang 5 di Jogja, diselingi fun game dan teamwork, kemudian lomba kreasi tumpeng, hiburan musik, stand up comedy, hingga sepeda santai. Bukan saja tidak masuk akal, melainkan juga menyerang moralitas dan nurani kita. Itu cuitan pada tanggal 28 Oktober 2021. Lantas bagaimana masyarakat bisa percaya dengan cerita wawasan kebangsaan, Pancasila, UUD 45, integritas, efisiensi yang diomongin pimpinan @KPK RI, dia ini memention akun @KPK RI dan akun dari salah satu pimpinan KPK @Nurul_Gufron. Namun kritik ini dibantah oleh Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi Cahya Hareva. Rapat kerja itu, kata dia, sesuai dengan standar biaya umum kewilayahan atau SBU ya. SBU di Yogyakarta itu sebesar 700 sampai 700.000 rupiah sampai 1 juta per paket meeting per orang. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga membantah rapat di Hotel Bintang 5 itu menghambur-hamburkan anggaran negara. Justru kata dia malah ada sisa anggaran. Loh kok bisa? Kata dia begini, dalam kondisi pandemi, hotel di Indonesia terdampak dan ada penyesuaian tarif. Jadi ada diskon gitu maksudnya ya. Nah, ini menarik ini ya. Kalau sebelumnya rapat di Bintang 5 karena pandemi, alasannya dan membantu hotel-hotel yang sepi, yang terancam dia akan melakukan PHK karyawan dan itu dampaknya juga kepada rakyat kecil gitu. Sekarang setelah usai pandemi kok alasannya masih sama juga ya. Nah, kalau sebelumnya itu karena pandemi, sekarang alasannya pemulihan pasca pandemi. Nanti setelah ini apalagi ya alasannya. Jadi pejabat publik semacam ketua KPK yang tugas utamanya pemberantasan korupsi itu memang sangat berat dan beda sekali ya dengan para pejabat tinggi negara lainnya. Ini semua langkahnya, berbagai langkahnya pasti akan disoroti oleh publik ya. Ini kan mereka ini kan ibarat sapu yang diharapkan bisa membersihkan praktek korupsi ya. Jadi kalau jadi pejabat KPK ya mereka harus benar-benar bersih, harus sebagai sapu yang mau membersihkan lantai ya sapunya harus bersih. Ya kalau sapunya kotor, mana mungkin dia bisa membersihkan lantai yang kotor ya. Ini yang terjadi malah lantainya tambah kotor. Jadi tidak boleh sedikit pun ada celah yang membuka ruang dan sekecil apapun itu adanya kemungkinan tindak pidana korupsi. Rapat kerja, seminar, perjalanan dinas dan berbagai kegiatan lain itu sudah menjadi rahasia umum itu. Ini adalah cara dari para ASN itu mendapatkan proyek dan menambahkan mendapatkan uang tambahan lah, ada moral hazard gitu ya. Kalau yang kuasa pemegang anggarannya ya ini proyek gitu, tapi bagi para karyawannya ya ini lumayan ada tambahan perjalanan dinas gitu. Anda pasti sering mendengar ya itu rapat-rapat kerja di luar kota. Ini sesungguhnya merupakan alasan agar mereka bisa mengeluarkan anggaran untuk SPJ, itu surat perjalanan dinas gitu ya. Sehingga Anda jangan terlalu kaget ya kalau dan heran kalau banyak hotel itu di beberapa kota. Itu kalau kota provinsi itu sedikit di luar dan berada di kota kabupaten. Kalau di Jakarta ini kota yang berdekatan dengan hotel-hotel yang berdekatan dengan kota di Jakarta ya, misalnya Bekasi, Depok atau Tangerang itu laris manis ya sebagai kegiatan pemerintah pusat maupun Pemprov DKI ini. Karena alasannya tadi dengan berada di luar kota, jadi secara sah itu mereka bisa mengeluarkan anggaran perjalanan dinas.
Begitu pula sebaliknya, ini jangan terlalu terkejut ya kalau kita banyak juga instansi atau dinas yang menyelenggarakan rapat-rapatnya di kota-kota lain, bahkan kalau perlu provinsi lain. Nah, mungkin mereka di antara mereka ada yang menyelenggarakannya justru di Jakarta. Makin jauh kotanya itu dan makin jauh lokasinya itu akan makin besar SPJ-nya. Tapi kalau kali ini yang dilakukan oleh KPK itu di Jakarta ya, di Kuningan, di kawasan Kuningan, Mega Kuningan itu sebenarnya nggak jauh lokasinya dari kantor KPK-nya, hanya sepelemparan batu lah dari kantor KPK gitu ya. Tetapi tetap saja karena dilakukan di hotel bintang 5 begitu, ini kan menimbulkan apa ya, semacam kecurigaan dan juga ya rasa keadilan masyarakat itu dalam situasi yang seperti yang disebutkan tadi itu lagi sulit begini, ini rasanya nggak pas lah ya. Kenapa sih mesti rapatnya di hotel bintang 5? Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.